Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran Kimia Anorganik 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas review jurnal. Kami dari kelompok 3 mereview jurnal dengan judul 4-aminothiopenol intercollected monomerylide organic inorganic hybrid material as an immobilization support for biosensor. Jurnal ini ditulis oleh Yahya Yasin Yilmaz, Esra Efrim Yalcinkaya, Dilek Odaki Demirkol, dan Suna Timur. Hasil review jurnal akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Khairul Muna, 2. Miftahul Jannah, 3. Sinta Irine Ani Kusuma, 4. Arvina Dwi Aprilia, dan yang kelima Muhammad Kayan. Baik, di bab pertama yakni pendahuluan, di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa bahan hibrida organik dan anorganik sebagai dukungan imobilisasi untuk biosensor. Lantas apa sih yang dimaksud dengan imobilisasi itu? Imobilisasi merupakan suatu keadaan ketika individu mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan fisik. Nah, di sini imobilisasi bahan ketranslusan merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan dalam persiapan pengujian berbasis biosensor. Ada beberapa bahan organik dan anorganik yang dipakai untuk menunjang mobilisasi. Yang pertama, ada bahan organik. Bahan organik yang di sini digunakan untuk menjaga aktivitas biologis biomaterial, namun sayangnya mereka memiliki stabilitas termal dan kimia yang buruk. Di sini yang digunakan adalah 4-aminothiopenol yang merupakan senyawa organik dan telah digunakan untuk menyiapkan permukaan dalam aplikasi sensor dan memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan rakitan sendiri pada elektroda emas. Dan yang kedua, ada bahan anorganik. Bahan anorganik yang digunakan di sini merupakan tanah liat. Mengapa tanah liat? Tanah liat merupakan bahan yang menarik untuk memodifikasi permukaan transducer dalam biosensor elektrokimia karena ia memiliki stabilitas, porositas, sifat pembengkakan, kapasitas pertukaran kation lebih tinggi, struktur kimia yang dinyatakan lebih baik, serta harga yang lebih murah. Nah, di dalam tanah liat ini terdapat smektit. Smektit merupakan mineral yang terdiri dari 3 lapis struktur aluminium silikat hidrat, yang mana smektit adalah bahan yang paling banyak digunakan untuk menyiapkan elektroda berlapis tanah liat. Subkelas dari smektit adalah monomerilonit. Monomerilonit merupakan anggota dari kelompok smektit yang memiliki perakitan dioktahedral. Monomerilonit merupakan bahan yang menarik dalam modifikasi transducer untuk membuat biosensor karena kesesuaiannya untuk penggabungan molekul bermuatan melalui proses pertukaran ion dan kemampuannya untuk memfasilitasi transfer antara elektroda dan biomolekul. Di dalam tanah liat terdapat nanokomposit berupa poliglikolida atau PGAMT yang diproduksi dan diuji sebagai matriks imobilisasi untuk membuat sensor enzim. Nah, melalui dua bahan tersebut, yakni bahan organik berupa 4-aminothiopenol serta bahan anorganik yang merupakan monomerilonit, tepatnya PGAMT, diperoleh tujuan penelitian yakni berupa monomerilonit dimodifikasi dengan 4 ATP, yang mana 4 ATP-MT diperoleh dan dikarakterisasi dengan spektroskopi inframerah, transformasi Fourier, analisis termografimetri, dan analisis difraktometer sinar X.
4-ATPMT ini hadir sebagai bahan elektroaktif baru untuk membangun biosensor enzimatik generasi pertama elektrokimia. Selain untuk biosensor dari enzim piranosa oksidasi atau PYOX, di sini kinerja analitik dari 4-ATPMT diteliti apakah dapat digunakan untuk mendeteksi glukosa dalam media yang lebih kompleks. Selanjutnya, prosedur pembuatan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biosensor yaitu bovine serum albumin atau albumin serum sapi, pyranose oksidase, larutan glutaraldehid 25%, 4-aminothiophenol, N-amonmorilonid dengan kapasitas tukar kation 92 mili ekuivalen per 100 gram. Monmorilonid dikeringkan selama 1 malam pada suhu 110 derajat Celcius sebelum digunakan untuk modifikasi. Semua larutan disiapkan dengan air deionisasi. Kit uji enzim komersial atau kit deteksi glukosa berbasis reagen Trinder spektrofotometri digunakan sebagai metode referensi. Alat atau instrumen yang digunakan sebagai berikut. Potensiostat digunakan untuk mengukur amperometri dan voltametri siklik atau CV. Elektroda yang digunakan berjumlah 3. Yang pertama elektroda kerja berupa elektroda glesi karbon, yang kedua elektroda pembantu berupa elektroda platina, dan yang ketiga elektroda pembanding berupa Ag atau AgCl. Kurva CV diperoleh melalui siklus pada kisaran minus 0,25 volt sampai 0,8 volt pada tingkat pemindaian yang berbeda dari 10 sampai 100 mV per detik. Analisis DPV atau Differential Pulse Voltammetry dilakukan pada minus 0,4 volt sampai 0,8 volt. Pengukuran impedansi elektrokimia dilakukan pada frekuensi 0,3 kali 10 pangkat min 4 hingga 10 kHz dalam 50 mmol larutan buffer natrium fosfat atau Pb pada pH 5,0. Sebelum dianalisis, produk dikeringkan dalam oven vakum. Spektrum FTIR direkam menggunakan Perkin-Elmer Piri 1 dalam mode transmisi. 2 teta sudut difraksi dari sampel tanah liat diukur dengan radiasi pada panjang gelombang 1,54060 angstrom menggunakan difraktometer sinar X atau XRD pada 45 kV dan 4 mA dalam mode pemindaian bertahap dengan kecepatan pemindaian 0,01 derajat per detik. Analisis XRD dilakukan pada 2 teta antara 4 derajat sampai 70 derajat. Jarak antara interlayer dari MT yang tidak dimodifikasi dan dimodifikasi dihitung menggunakan persamaan Bragg, yaitu N lambda sama dengan 2D sin theta. Sifat termal dari sampel diperoleh dengan analisis termografimetri pada suhu 10 derajat Celcius per menit. Nilai potensial zeta ditentukan dengan mencampurkan MT dan 4-ATP-MT dalam Aquades menggunakan zetameter. Zetameter terdiri dari mikroskop ZSDR, sel kuarsa tipe GT2, anoda silinder molybdenum, dan katoda batang platina. Persamaan Smoluchowski digunakan untuk menghitung potensial zeta berdasarkan mobilitas elektroforetik. Nilai potensial dispersi zeta merupakan rata-rata data yang diperoleh dari minimal 10 uji coba. Absorbansi sampel setelah aplikasi reaksi Trinder dilanjutkan dengan spektrofotometer. Berikutnya proses penggabungan 4-ATP atau 4-aminothiophenol ke MT atau monmorilonid. MT yang dimodifikasi diperoleh melalui reaksi pertukaran kation antara NAMT dan 4-ATP. Sebelum dilakukan interkalasi, NAMT dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius dan dicampur dalam Aquades, kemudian diaduk selama 24 jam sampai larutan homogen pada suhu kamar. Sekitar 1,5 kapasitas pertukaran kation dari larutan 4-ATP ditambahkan dan diaduk semalaman pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian 4-ATP-MT disentrifugasi pada kecepatan 18.000 rpm per menit selama 10 menit dan dicuci dengan Aquades beberapa kali untuk menghilangkan kelebihan ATP. Endapan terkumpul setelah sentrifugasi dan kemudian dikeringkan dalam oven vakum dan dihaluskan dengan mortar. Selanjutnya dilakukan persiapan biosensor. Elektroda kerja dipoles dengan larutan alumina 0,05 mikron. Elektroda kerja dibersihkan melalui pembersih ultrasonik dalam Aquades dan etanol dengan perbandingan 1:1 selama 15-20 menit untuk menghilangkan alumina yang menempel pada permukaan elektroda. Kemudian sebanyak 1 mg pyranose oksidase dalam 5 mikroliter Pb atau fosfat buffer pada pH 7, 5 mikroliter larutan 4-ATP-MT,
atau 1 mg per mililiter dalam Pb pH 7, 2,5 mikroliter bovin serum albumin atau 1 mg per mililiter dalam Pb pH 7, dan 2,5 mikroliter glutaraldehid 5% dalam Pb pH 7 dicampur. Volume total campuran sebesar 15 mikroliter. Setelah dilakukan injeksi campuran ke elektroda kerja, dibiarkan selama 1 jam agar mengering. Proses yang sama dilakukan pada setiap langkah percobaan. Kemudian dilakukan uji coba elektrokimia. Uji amperometri digunakan dalam sensor elektrokimia menggunakan 4 ATP-MT atau pyranose oksidase. Deteksi elektrokimia dilakukan dengan menggunakan buffer natrium asetat atau AB 10 ml dalam 10 ml sel reaksi. Elektroda dibilas dan direndam dalam AB selama 2 menit setelah dilakukan setiap pengujian pada suhu kamar. 4 ATP-MT atau pyranose oksidase dibenamkan dan mula-mula diseimbangkan dalam larutan penyangga. Kemudian glukosa diinjeksikan ke dalam media reaksi. Sinyal respon dari konsumsi atau penyerapan molekul oksigen dalam oksidasi enzimatis glukosa dipantau pada minus 0,7 volt versus Ag per AgCl. Sel reaksi dibersihkan dengan Aquades pada akhir setiap pengukuran, dan buffer kerja diganti dengan media baru. Di dalam jurnal ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan eksperimen terhadap 4 ATP-MT. Di antaranya, metode pertama, metode FTIR. FTIR digunakan untuk menentukan kelompok kimia dari dua bahan. Selain itu, perbedaan spektrum FTIR dari 4 ATP, MT, dan MT menunjukkan apakah 4 ATP melekat pada permukaan MT. Getaran perenggangan dan pembengkokan molekul 4 ATP memberikan indikasi yang tepat tentang interaksi dengan komponen unsur tanah liat. Pada spektrum monomorilonit murni, pita berada pada 3624 cm pangkat minus 1 dikaitkan dengan getaran ulur OH, sedangkan pita getaran teku OH terletak pada 1642 cm pangkat minus 1 di tanah liat. Pita getaran perenggangan SiO terjadi pada 998 cm pangkat minus 1. Kemudian pita karakteristik pada 921 cm pangkat minus 1. Kemudian metode yang ketiga, metode TGA. Stabilitas termal MT dan 4 ATP-MT diselidiki melalui analisis TGA. Gambar 3 menunjukkan baik penurunan berat badan degradasi termal dan turunan dari degradasi termal dari MT. Dari termogram TGA, MT menunjukkan penurunan berat sekitar 8,3% pada suhu 800 derajat Celcius, sedangkan penurunan berat 4 ATP-MT mencapai 18,4% karena adanya 4 ATP sebagai pengubah. Ada 3 langkah untuk menurunkan berat gunung pada suhu sekitar 110-130 derajat Celcius. Kemudian ada juga 400-500 derajat Celcius, dan yang ketiga 635 derajat Celcius. Penurunan berat pertama sekitar 110-130 derajat Celcius disebabkan oleh penguapan air bebas. Kehilangan berat badan kedua dan ketiga pada temperatur sekitar 400-500 derajat Celcius dan 635 derajat Celcius disebabkan oleh pelepasan gugus OH dari struktur lempung. Oleh karena itu, puncak antara 200 dan 400 derajat Celcius untuk 4 ATP-MT dikaitkan dengan dekomposisi molekul organik 4 ATP. Selain itu, puncak degradasi MT bergeser dari 635 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius dalam termogram 4 ATP-MT yang menunjukkan bahwa 4 ATP diinterkalasi ke dalam interlayer MT dan menggantikan gugus OH dalam struktur MT. Hasil dari jurnal ini adalah yang pertama, karakteristik.
4-ATP-MT dibuat dan digunakan sebagai lapisan imobilisasi untuk enzim piranose oksidase pada elektroda glasi karbon. Interkalasi 4-ATP-MT pertama dilakukan dan keberhasilannya diinterkalasi dan dibuktikan dengan menggunakan FTIR, XRD, dan TGA. Pada gambar 1, spektrum FTIR-MT dan 4-ATP-MT. Perbedaan spektrum FTIR dari 4-ATP-MT dan MT menunjukkan apakah 4-ATP melekat pada permukaan MT. Pada gambar 2, pola XRD dari MT terbuka dan 4-ATP-MT. Refleksi XRD spesifik dari MT terbuka dilakukan di 2 theta atau 7,75 derajat. Diketahui bahwa file D001 puncak fraksi monomerilonit bergeser ke bawah 2 theta, nilai sebagai hasil dari interaksi antara molekul MT dan 4-ATP. Interaksi ini menghasilkan perluasan ruang antar lapisan platelet tanah liat atau lempung karena interkalasi molekul organik. Gambar 3, stabilitas termal MT dan 4-ATP-MT diselidiki melalui analisis TGA, menunjukkan bahwa terdapat penurunan berat badan degradasi termal dan turunan dari degradasi termal dari MT. Kemudian, untuk menguji kekuatan 4-ATP pada arus elektroda termodifikasi PEOX, telah disiapkan sensor enzimatik berbasis 4-ATP-MT. Pertama, langkah modifikasi elektroda GC dibuktikan dengan pengukuran CV, DPV, dan EIS. Kemudian, pada gambar 4A, semua elektroda menunjukkan oksidasi elektrokimia dan puncak reduksi heksasianoferat 3. Dapat dikatakan bahwa pelapisan elektroda GC menyebabkan penurunan arus puncak karena meningkatnya batasan difusi heksasianoferat 3 ke permukaan elektroda. Kemudian dilanjutkan pada gambar 4B, profil CV elektroda yang dimodifikasi 4-ATP-MT atau PIOX pada peningkatan kecepatan pindai atau arus puncak meningkat secara linear dengan akar kuadrat dari kecepatan pemindaian. Gambar 4C menunjukkan diagram tipikal elektroda GC tertutup 4-ATP-MT dan 4-ATP-MT atau PIOX menggunakan DPV yang diperoleh. Gambar 4D, hasil EIS eksperimental yang tidak cocok ditambahkan sebagai garis titik. Untuk itu, perbandingan parameter EIS yang dihitung dengan menerapkan berbagai sirkuit ekuivalen Randle yang dimodifikasi. Dilanjutkan, pada gambar tersebut terdapat gambar SEM yang diperoleh untuk menampilkan permukaan tertutup 4-ATP-MT dan 4-ATP-MT atau PIOX. Nanosheet lempung memiliki struktur yang khas. Setelah amobilisasi PIOX menggunakan 4-ATP-MT diperoleh struktur berpori dari biokomposit. Dari penerapan 4-ATP-MT dapat diketahui bahwa pada gambar 6 pH optimal. pH media reaksi secara langsung mempengaruhi sensitivitas dan kinerja biosensor. Untuk penentuan nilai pH yang memiliki pengaruh tertinggi dari biosensor, nilai pH 4-7 diselidiki dalam buffer natrium asetat dan natrium fosfat. 4-ATP-MT atau PIOX menunjukkan aktivitas maksimum pH 5 di AB. Namun pada pH 7 aktivitasnya 74%. pH optimal untuk bebas PIOX dilaporkan bervariasi antara 6 dan 9. Kemudian pada gambar ke-7 terdapat optimalisasi kuantitas enzim. Efek aktivitas yang direkomendasikan pada arus sensor adalah pembatasan difusi dengan penggunaan protein yang berlebihan atau penurunan arus karena jumlah enzim yang tidak mencukupi. Pada gambar 8, karakteristik analitis. Reproduktivitas diperiksa dengan menyiapkan 3 biosensor 4-ATP-MT atau PIOX pada hari yang berbeda. Menurut hasil ini, 4-ATP-MT atau PIOX memiliki data yang dapat diulang dan direproduksi. Aplikasinya, kadar glukosa dari sampel jus ceri, 2 merek berbeda,
dan cairan tubuh buatan yang berbeda dihitung dengan metode 4-ATP-MT atau PIOX dan metode referensi spektrofotometri. Dari data hasil analisis diperoleh kesimpulan tabel data analisis glukosa dalam sampel menggunakan dua metode sebagaimana pada tabel di slide. Kemudian, di antara molekul organik yang digunakan sebagai agen interkalasi untuk lempung, 4-ATP unik digunakan karena di bidang elektrokimia dan persiapan sensor optik, umumnya 4-ATP digunakan untuk menyiapkan lapisan tunggal yang menyerupai dirinya sendiri. Pada permukaan elektroda emas dan molekul biologis kemudian dimobilisasi pada permukaan yang dimodifikasi 4-ATP. Ada juga aplikasi lain, di mana 4-ATP digunakan untuk mencakup berbagai nanomaterial seperti titik kuantum dan nanopartikel emas. Dan kemudian, bahan-bahan ini diendapkan secara elektrokimia pada permukaan elektroda untuk membentuk jaringan bahan nano. Dalam studi ini, monomerilide yang dimodifikasi 4-ATP disiapkan dan diaplikasikan untuk mempersiapkan biosensor enzimatik. Ketika parameter kinerja 4-ATP-MT atau PIOX dibandingkan dengan hasil biosensor PIOX dalam literatur, ia memiliki rentang linear yang lebih baik dengan LOD yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa kehadiran 4-ATP untuk elektrodeposisi memfasilitasi transfer elektron dalam deteksi elektrokimia. Itu tadi pemaparan hasil review jurnal dari kelompok 3. Apabila ada yang kurang dipahami, akan didiskusikan lebih lanjut pada sesi diskusi di WA Group. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam review. Kiranya cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.